Ya baik teman-teman, kembali lagi ya. Tadi videonya sempat terpotong karena ada gangguan sedikit ya teman-teman. Memorinya tidak cukup, jadi kepotong ya teman-teman. Nah baik ya, mungkin kembali lagi ke pembahasan tadi, melanjutkan pembicaraan tadi ya teman-teman. Ketika kita berhadapan dengan sensasi, kita berhadapan dengan eh, pikiran yang negatif, kita berhadapan dengan sensasi di tubuh yang merasa selalu tidak nyaman seperti itu. Dan ya mungkin salah satunya kalian harus tetap tenang, kalian tidak cemas ataupun gelisah mondar-mandir ke sana kemari seperti itu. Kalau dulu saya seperti itu, ketika ada sensasi nggak nyaman di tubuh, saya lebih ke mondar-mandir gak jelas ya teman-teman, ke depan rumah, ke belakang, ke sana, ya, seperti itu teman-teman. Dan akhirnya saya terpotong, maksudnya di sini ya saya menemukan cara saya tersendiri ya. Nah, setelah panik itu terulang, ya saya berpikir ya mungkin ini hanya dari pikiran ya teman-teman, dari pikiran, dan hanya berangsur paling lama 10-15 menit lah paling seperti itu. Dan di saat ada sensasi baik itu di tubuh ya teman-teman, dimanapun itu, baik dari kelayangan manapun itu, kemudian menghasilkan kecemasan, gelisah, rasa was-was. Kalau saya lebih ketakut ke rasa trauma ya, trauma ke kejadian pas awal kena panik itu, yang rasanya wow sangat luar biasa. Saya lebih ketakut ke situ, terus terang saya jujur. Jadi saya takut itu terulang kembali ketika sensasi itu di tubuh itu ngerasa ada yang tidak nyaman, tidak enak. Saya lebih takut ke situ. Aduh, kenapa ini takut ke sana lagi gitu. Itu pemikiran saya sendiri ya, tidak tahu kalian. Jadi di situ saya berpikir timbul ada rasa pemikiran. Nah, pemikiran di sini pemikiran negatif ya. Di saat pemikiran negatif di sini berawal dari apa? Dari sensasi tubuh. Di sensasi tubuh ini ngerasa nggak nyaman, baik celekit-celekit, baik nyesek, baik nggak enak, begah, ataupun kelayangan ataupun lain. Itu adalah sensasi fisik ya, sensasi fisik. Kemudian datang yang kedua, yaitu dari pemikiran kita. Pemikiran kita ini, aduh jangan-jangan ini sakit apa, aduh jangan-jangan ini sakit apa, aduh jangan-jangan takut kayak dulu, aduh jangan-jangan panic attack datang lagi, aduh jangan-jangan rasa serangan panik datang lagi. Kemudian sensasi fisik, kemudian pikiran negatif itu ada, kemudian di situ ada perasaan, masuk ke perasaan. Perasaan seperti apa? Perasaan yang tidak nyaman. Perasaan tidak nyaman di ulu hati, ngerasa nggak nyaman, di badan mulai terasa nggak nyaman, pemikiran kita nggak nyaman karena berpikir negatif seperti itu. Nah di situ ada yang keempat, ada dorongan. Nah dorongan di sini yaitu dorongan sensasi-sensasi itu yang campur aduk itu, dari pemikiran yang negatif, kemudian sensasi fisik yang gak nyaman, kemudian perasaan di tubuh yang gak nyaman, di hati gak nyaman, rasa gelisah, was-was. Kemudian di situ ada dorongan yang terakhir. Dorongan di situ, apakah saya harus lari, apakah saya harus berhadapan dengan anxiety ini, seperti itu. Sedangkan pemikiran itu datang, pemikiran itu saya takut kejadian dulu itu terulang. Jadi ada pikiran, kemudian ada perasaan yang gak nyaman, kemudian ada sensasi di tubuh, kemudian ada dorongan. Itu sih. Nah kalian ya mungkin menurut saya harus bisa menguasai keempat itu ya. Jadi kita itu harus sadar ya teman-teman, oh di saat pikiran ini datang karena ada sensasi tubuh yang gak nyaman, sensasi tubuh di sini nggak nyaman sini, itu sensasi tubuh datang, misalkan aduh nggak nyaman ini, begah ini itu. Nah di situ kita harus sadar,
lari ke pemikiran. Pemikiran, jangan berpikir yang negatif. Pemikiran, wah itu stop, jangan berpikir yang lain-lain. Itu hanya pemikiran negatif. Itu hanya sensasi tubuh. Orang normal pun merasakan sensasi tubuh seperti itu, tetapi mungkin saya terlalu cemas seperti itu. Nah, di stop ya, stop pemikirannya, dan kita harus sadar, oh itu hanya sensasi fisik. Nah, pikiran itu kemudian dialihkan ke pikiran yang mungkin positif ya teman-teman. Ya emang susah sih sebenarnya, tetapi kalian kalau saya pergi keluar, memandang langit, bersentuh dengan alam, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di situ ada misalkan perasaan yang gak nyaman. Oh, ini hanya perasaan saya saja. Saya baik-baik saja sebenarnya. Karena toh sampai saat ini saya bisa berbicara, bisa aktivitas seperti itu. Kemudian ada dorongan. Oh, itu hanya dorongan. Nah, teman-teman, dorongan mau ke panik ataupun apa, itu hanya dorongan. Sudahlah, seperti itu. Kalau saya lebih ke pasrah ya, di saat ada sensasi ini itu ya saya pasrah saja dan berpikir ya kalau misalkan mau kejadian kayak dulu kumat ya kumat, panik ya panik, itu hanya paling berangsur 10-15 menit lah kata pikiran saya ya teman-teman. Dan perlahan-lahan mungkin dengan cara seperti itu menerima apapun sensasi yang ada, saya terima, legowo ya, saya terima ya, silahkan mau datang ya datang, saya tidak akan egois seperti itu, karena itu hanya dari pikiran saya saja seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman ya, mungkin cara berbagi saya, jikalau memang bermanfaat ya silahkan kalian praktekkan, ya silahkan kalian petik, ya silahkan kalian ambil. Kalau misalkan cara penyampaian saya kurang baik atau kurang berkenan di kalian, alangkah baiknya tidak usah ditonton, alangkah baiknya tidak usah dipraktekkan, dan jalan kesembuhan orang itu berbeda-beda teman-teman, seperti itu. Dan di sini saya hanya memberikan dukungan, memberikan dorongan, bantuan, menemani lah, sekedar menemani, karena semua akan indah, semua akan berakhir, percaya itu, dan keluar dari zona nyaman yang selalu rebahan, selalu berbaringan ya. Usahakan untuk beraktivitas, karena aktivitas itu bisa melupakan semua sensasi yang ada dalam tubuh. Itu dari saya. Dan untuk sekali lagi yang baru bergabung, tolong di subscribe channel Jonan Setibang Nugraha ya, berbagi amal supaya channel saya lebih berkembang dan intinya berguna ya, keterima oleh kalian ya teman-teman, seperti itu. Dan selalu berjuang, jangan pernah putus asa, karena ini akan berakhir, semuanya akan berakhir, percaya itu, bahwa kalian memang sehat, benar-benar sehat. Intinya pemikiran sangat berpengaruh banget ya teman-teman. Jadi intinya kalian banyak-banyak rileks, banyak-banyak santai, banyak-banyak melakukan hobi-hobi yang sangat menyenangkan kalian teman-teman, seperti itu ya. Mungkin seperti itu ya teman-teman, jangan lupa di subscribe, di like, dan jikalau memang berguna channel saya atau video penyampaian saya, cara berbicara saya, cara mempraktekkan kalian sehari-hari di rumah ya, tolong dinyalakan tombol loncengnya. Kalau misalnya ada pemberitahuan video saya terbaru, silahkan ditonton ya teman-teman. Dan mohon maaf banget untuk teman-teman sekalian jikalau saya jarang mengupload video ke YouTube ya teman-teman, maaf banget. Dan doa terbaik kalian yang masih dalam tahap di bawah maupun udah di atas ya, tetap jaga pola-pola yang sudah kalian pakai, dan doa terbaik juga mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman, selalu sehat dan kuat. Mungkin di akhir kata, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dah teman-teman.